teman-teman, selamat datang. Dalam video ini kita akan membahas tentang barang publik, barang swasta, dan barang klub. Selamat menyaksikan. Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu, tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Dan barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya, dan sebisa mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Ciri yang pertama yaitu non-eksklusif. Tidak dapat dihindari oleh individu atau kelompok tertentu. Sulit atau tidak mungkin mencegah orang lain menikmati manfaatnya. Yang kedua, non-rival. Konsumsi tidak bersifat rival atau tidak mengurangi ketersediaan bagi orang lain. Penggunaan oleh satu individu tidak membatasi kemampuan orang lain untuk menggunakan atau menikmatinya. Yang ketiga, tidak dapat diperdagangkan di pasar. Tidak dapat disediakan atau diperdagangkan melalui pasar karena sulit membebankan biaya secara langsung kepada individu. Yang keempat, pembiayaan umum. Dibiayai melalui pendapatan pajak atau dana pemerintah karena manfaatnya tersebar luas dan sulit menetapkan kontribusi individu. Yang kelima, pengaturan pemerintah lebih besar. Memerlukan intervensi pemerintah dalam penyediaan, pembiayaan, dan pengelolaannya untuk memastikan ketersediaan dan akses yang adil. Yang keenam, tidak ada keuntungan pribadi. Produsen tidak dapat memperoleh keuntungan pribadi yang membadai, sehingga seringkali menjadi tanggung jawab pemerintah atau organisasi nirlaba. Sifat barang publik yang pertama adalah non-rivalry. Dalam penggunaan barang publik berarti bahwa penggunaan suatu konsumen terhadap suatu barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. Setiap orang dapat mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa mengurangi manfaat yang diperoleh orang lain. Sifat yang kedua, non-excludable. Barang publik ini berarti bahwa apabila suatu barang publik tersedia, tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut, atau dengan kata lain, setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Dalam konteks pasar, maka baik mereka yang membayar maupun tidak membayar dapat menikmati barang tersebut. Jenis barang publik yang pertama adalah barang publik murni. Adalah barang atau pelayanan yang konsumsinya tidak dapat dihindari oleh individu, dan tidak mudah untuk mengecualikan seseorang dari manfaatnya. Sifat non-eksklusif dan non-rivalitasnya membuat barang publik murni dapat dinikmati oleh semua orang secara bersamaan tanpa mengurangi ketersediaannya bagi orang lain. Yang kedua, barang publik campuran merupakan barang atau jasa yang dapat dinikmati bersama oleh masyarakat, namun konsumsinya dapat diatur dan dibatasi untuk setiap individu. Beberapa aspek dari barang publik campuran bersifat eksklusif, sementara aspek lainnya bersifat non-eksklusif. Contoh dari barang publik murni adalah ketika kita menikmati udara bersih dan sinar matahari, orang-orang di sekitar kita pun tetap dapat mengambil manfaat yang sama. Contoh dari barang publik campuran adalah jalan tol dan taman. Barang swasta adalah barang yang setelah produsen mendapat kompensasi bagi biaya produksinya, memberikan manfaat hanya pada mereka yang mendapatkannya dan tidak bagi orang lain, dan dapat disediakan melalui sistem pasar. Ciri yang pertama yaitu eksklusivitas. Manfaat hanya diberikan kepada mereka yang membayar atau memiliki akses ke barang tersebut. Produsen dapat membatasi akses atau penggunaan kepada individu atau kelompok tertentu. Yang kedua, rivalitas konsumsi. Konsumsi bersifat rival sehingga penggunaan oleh satu individu atau kelompok mengurangi ketersediaan untuk konsumen lain. Yang ketiga, dapat diperdagangkan di pasar. Barang dapat diperdagangkan dan dipertukarkan di pasar di mana interaksi antara konsumen dan produsen menentukan harga dan kuantitas barang. Yang keempat, hak milik pribadi. Barang dimiliki secara pribadi oleh individu atau perusahaan, memberikan kontrol atas penggunaan, pertukaran, atau penjualan barang. Yang kelima, harga ditentukan oleh pasar. Harga barang ditentukan oleh kekuatan pasar yaitu permintaan dan penawaran. Faktor ekonomi seperti biaya produksi, permintaan konsumen, dan persaingan berperan dalam penentukan harga. Yang keenam, insentif keuntungan. Produsen memiliki insentif untuk memproduksi dan menyediakan barang karena dapat memperoleh keuntungan dari penjualan, mendorong inovasi dan efisiensi. Yang ketujuh, pengendalian pemerintah terbatas. Campur tangan pemerintah dalam produksi dan distribusi terbatas, dengan peran lebih banyak dalam regulasi untuk memastikan persaingan sehat dan perlindungan konsumen. Sifat barang swasta yang pertama adalah rivalrous consumption, di mana konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Terjadi rivalitas antara calon konsumen dalam mengkonsumsi barang ini. Yang kedua, excludable consumption,
di mana konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu, dan mereka yang tidak memenuhi syarat dapat dikecualikan dari akses untuk mendapatkan barang tersebut. Yang ketiga, scarcity atau debilitability atau finite, yaitu kelangkaan atau keterbatasan dalam jumlah. Kelangkaan dan keterbatasan dalam jumlah yang terbatas inilah yang menimbulkan kedua sifat sebelumnya. Jenis yang pertama adalah barang swasta murni, merupakan jenis barang atau jasa yang dimiliki, diproduksi, dan dioperasikan oleh sektor swasta atau individu atau perusahaan secara eksklusif. Dalam konteks ini, murni menunjukkan bahwa barang tersebut sepenuhnya berada di bawah kendali dan kepemilikan pihak swasta dan konsumsinya bersifat eksklusif. Artinya, individu atau kelompok yang membayar atau memiliki hak akses dapat menikmati manfaat dari barang swasta murni tersebut. Yang kedua, barang swasta campuran merupakan jenis barang atau jasa yang memiliki sifat campuran antara barang swasta dan barang publik. Dalam konteks ini, barang tersebut mungkin dimiliki atau dioperasikan oleh sektor swasta, namun konsumsinya dapat bersifat terbuka atau dapat diakses oleh lebih dari satu individu. Contoh barang swasta murni mencakup produk-produk yang diproduksi oleh perusahaan swasta, seperti sepeda motor, sepatu, ataupun komputer, yang bila mana seseorang membeli barang tersebut dapat mengecualikan orang lain untuk memakainya. Contoh dari barang swasta campuran adalah rumah sakit dan angkutan umum. Barang klub adalah barang yang diperoleh secara eksklusif. Individu yang menjadi anggota klub dengan cara mengecualikan diri, membayar sejumlah uang sehingga orang lain yang tidak membayar tidak dapat menikmati barang-barang yang ditawarkan oleh klub tersebut. Barang atau layanan yang ditawarkan oleh klub bersifat khusus dan mungkin tidak dapat ditemukan di tempat lain, sehingga meningkatkan nilai keanggotaannya. Ciri yang pertama adalah eksklusif. Artinya, hanya anggota klub yang memiliki hak akses ke barang atau layanan yang ditawarkan. Non-anggota tidak dapat menikmati manfaat tersebut. Yang kedua, keanggotaan terbatas. Anggota klub biasanya harus memenuhi syarat tertentu seperti pembayaran biaya keanggotaan atau pemenuhan kriteria khusus untuk mendapatkan akses. Yang ketiga, rival. Konsumsi oleh satu anggota dapat mengurangi ketersediaan atau manfaat bagi anggota lainnya. Ini membuatnya berbeda dengan barang publik yang tidak rival. Yang keempat, biaya anggotaan. Anggota biasanya diharuskan membayar sejumlah uang atau kontribusi reguler untuk tetap menjadi bagian dari klub. Sifat yang pertama adalah eksklusivitas. Barang klub hanya tersedia untuk anggota, sehingga menciptakan batasan akses bagi mereka yang tidak menjadi bagian dari klub tersebut. Yang kedua, rivalitas. Konsumsi oleh satu anggota mengurangi manfaat atau ketersediaan bagi anggota lainnya, sehingga menciptakan rivalitas di antara anggota klub. Yang ketiga, non-terbuka untuk umum. Barang klub tidak tersedia untuk masyarakat tanpa menjadi anggota, sehingga memiliki sifat tertutup dan terbatas. Yang keempat, keanggotaan bersyarat. Untuk mendapatkan akses, individu harus memenuhi persyaratan tertentu dan mungkin membayar biaya keanggotaan. Contoh dari barang klub yang pertama adalah keanggotaan pusat kebugaran. Hanya anggota yang bisa menghadiri kelas-kelas khusus dan menggunakan peralatan premium, sehingga fasilitas tidak dapat digunakan oleh orang yang bukan anggota. Contoh yang kedua yaitu keanggotaan premium di situs streaming musik. Hanya anggota premium yang dapat menikmati streaming musik tanpa iklan, sehingga hanya mereka yang membayar biaya langganan bulanan atau tahunan yang dapat mengakses fitur premium. Itulah penjelasan tentang barang publik, barang swasta, dan barang klub. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa!